Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini dari tanggal 9 hingga tanggal 15 Mei 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, bacaan ini juga bisa vice versa, energinya bolak-balik. Bila ada beberapa pesan yang menurut kamu tidak cocok dengan kamu, bisa jadi itu bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing dengan kamu, yaitu atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, atau bahkan pasangan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini ya. Bisa juga ini ya dengan lingkungan pekerjaan atau project yang sedang kamu kerjakan ya. Oke, saya bacakan nama-nama kartu yang saya ambil di sini terlebih dahulu ya. Ada Ten of Cups, the Tower, Eight of Swords, the World, the Lovers, Three of Pentacles, Queen of Cups ya. Saya lihat kamu ini dealing dengan harapan-harapan kamu ya di minggu ini. Harapan-harapan kamu yaitu memperoleh kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan ya, dari segi finansial. Apapun yang kamu kerjakan diberkati oleh semesta. Nah, saya ngelihat ini ada koneksi nih antara Ten of Cups, the World, dan juga the Lovers ya. Ada koneksi antara harapan-harapan kamu dengan semesta. Semesta sepertinya akan mendengarkan apa yang kamu inginkan ya. Ada sesuatu yang sepertinya akan mengejutkan kamu ya. Ya, energi surprise di sini. Sesuatu yang mengejutkan kamu. Ada semacam pilihan-pilihan pekerjaan, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan di sekitar kamu yang kamu temui ya. Beberapa di antara kamu yang memiliki koneksi yang banyak sekali ya, akan memperoleh informasi ya, semacam akses ya, bahwa ada peluang-peluang nih untuk berkarya lagi, berkarir lagi, atau kesempatan untuk memperoleh project itu ada di sini ya, dari koneksi-koneksi yang sudah kamu bangun. Ada bentuk Three of Pentacles ya, ya kerjasama ya, kerjasama juga. Ini sepertinya beberapa di antara kamu terlibat di dalam teamwork ya, ya terlibat dalam usaha bersama ataupun project yang dikerjakan bersama teamwork kamu. Kamu adalah salah satu anggota di dalam teamwork ini ya, semacam itu. Dibutuhkan adanya kontribusi ide-ide yang kreatif di sini ya. Semakin kreatif kamu, maka semakin tinggi bayaran kamu, semacam gitu tuh di sini. Kamu juga akan semakin dinilai nih sebagai seseorang yang memiliki kualifikasi, dipandang gitu ya. Ya, tapi di satu sisi saya ngelihat beberapa di antara kamu dealing dengan masalah kepercayaan diri ya, dealing dengan masalah mental nih ya. Ada semacam pengalaman-pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya ya, gagal ya, jadi kamu trauma, gak pengen mengalami hal yang sama, atau takut hal yang sama ini akan terjadi kembali ya. Jadi ini membuat kamu ngerasa terbelenggu ya, ada seperti distorsi ya, mengacaukan pikiran kamu, mengacaukan rasa kepercayaan diri kamu ya, mengacaukan ini intuisi kamu juga ya. Seseorang yang ini ya, berada pada energi ini, Eight of Swords ini ya, intuisinya, suara hatinya itu akan kacau, pikiran juga kacau, jadi nggak bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Dan dalam situasi seperti ini, ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan, kalau kamu dihadapkan pada berbagai pilihan nih untuk berkarya, berkarir di mana gitu ya, ini pasti akan membuat kamu jadi bimbang, nggak tahu harus berbuat apa.
bingung, ada rasa khawatir, takut melangkah, itu ada di sini nih gitu. Jadi ketika kamu ingin melangkah juga kamu pengen mendengarkan suara hati kamu juga blur gitu ya, nggak jelas dia gitu, dia seperti ditutupi kabut ya. Jadi alhasil bisa stuck sendiri ya. Dalam situasi seperti ini butuh pencerahan, saran dari orang-orang terdekat kamu yang nge-support kamu ya. Ya, ada Queen of Cups nih ya, suasana hati yang labil ya. Suasana hati yang labil ini terkoneksi ke Eight of Swords ini nih ya. Ada semacam emosi yang membutuhkan saluran nih ya. Kalau kita sedih kan pengen menangis, salurannya menangis ya. Kalau kita lagi geram nih ya sama seseorang, salurannya kan pengen teriak gitu ya. Nah, di sini saya ngelihat ada pencarian jati diri, mengidentifikasi diri. Jadi saluran emosi kamu atau perasaan kamu di sini pada akhirnya adalah introspeksi diri gitu. Kamu akan menarik diri kamu ke ruangan kamu, menyendiri gitu, merenung di sana gitu ya, memikirkan apa yang akan terjadi bila aku seperti ini gitu, apa yang harus aku lakukan, karir seperti apa yang merupakan passionku, bagaimana nanti masa depan karir dan keuanganku ya, mampukah aku membahagiakan keluargaku ya, bagaimana dengan cita-citaku, aku pengen menjadi content creator yang terkenal, aku pengen jadi artis atau penyanyi yang terkenal ya, tapi semuanya ini belum tercapai. Ada beberapa di antara kamu sebelumnya bisa jadi sudah memulai itu, tapi mandet gitu ya di tengah jalan ya, dan kamu memikirkan kembali akan cita-cita kamu itu, dan di sana kamu akan menemukan bahwa sebenarnya kamu masih memiliki hasrat di bidang itu dan kamu ingin menggapainya. Saya melihat selama kamu konsisten ya mengerjakan apa yang kamu inginkan tadi ya, akan kamu dapatkan ini. Ada the World, the Lovers, dan juga Ten of Cups ya. Apa yang merupakan passion kamu, tekuni gitu ya, harus ada konsistensi, ada rencana jangka panjang, juga jangan gerasa gerusuk gitu ya di dalam mengerjakan segala sesuatunya, buru-buru gitu ya, apalagi ketika kamu dihadapkan pada kondisi yang belum menentu gitu ya, pilihan-pilihan, solusi-solusi yang belum jelas, kamu bingung gitu ya, harus benar-benar hati-hati gitu ya, harus benar-benar waspada. Oke, untuk debat mau dedek kamu ada Five of Cups dan juga the Top, the Sun. Ada beberapa di antara kamu ya yang ngerasa kecewa, kesal, bisa jadi kekecewaan atau kekesalan ini terhadap diri sendiri karena kamu ngerasa ada hal-hal yang belum kamu capai gitu ya. Dan ya dari Five of Cups ini ya bukan berarti segala sesuatunya hilang, tetapi masih ada 2 cups lagi nih yang tersisa di depan. Artinya ya masih ada peluang atau kesempatan yang disediakan oleh semesta terhadap kamu ya, selama kamu tekun, selama kamu konsisten, disiplin di sini ya, kamu akan memperolehnya. Ini adalah pesan dari The Sun ya, jangan menyerah, intinya jangan menyerah. Oke? Oke, ada ini ya kartu kecil yang akan saya buka lagi untuk mengklarifikasi setiap kartu. Di dalam bekerja harus ada ini nih, sepertinya harus ada konsistensi ya, ada juga rasa tanggung jawab ya, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu kerjakan ya, apa yang ingin kamu wujudkan ya, jangan nanggung-nanggung kerjanya gitu. Oke. Ada Page of Pentacles, the Hermit, the Emperor, Queen of Cups, Seven of Swords, Ten of Cups, Seven of Wands.
Seperti yang saya katakan tadi ya, beberapa di antara kamu ini menarik diri, mengevaluasi introspeksi diri lagi gitu ya, mengenai perjalanan karir kamu. Nah, ini adalah Hermit ya, juga Page of Pentacles ya. Dan The Emperor, fokus, disiplin, itu perlu ya. Ada ambisi di sini ya, tapi di satu sisi kamu juga ini ketarik dia ya. Ada semacam dorongan ya, ambisi ini untuk segera gitu bekerja, segera mewujudkan cita-cita gitu ya, segera pengen mendapatkan prestasi atau memperoleh keberuntungan yang besar gitu. Tapi di satu sisi kamu juga ketarik nih dengan kekhawatiran yang luar biasa gitu, ketarik ke belakang oleh masalah-masalah yang mengganggu, mendistorsi pikiran kamu gitu ya. Ini berhubungan dengan mental ya, mental krisis gitu, krisis mental ya. Ini erat kaitannya dengan masalah kepercayaan diri ya. Kamu mungkin pernah dihadapkan pada suatu masalah, dan masalah ini sedikit mengurangi rasa kepercayaan diri kamu di dalam mengekspresikan diri ya, atau mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Oke, ada Queen of Cups di sini juga, tadi ada Queen of Cups ya. Perlu di minggu ini memang kamu menenangkan hati dan pikiran, rebalance your energy gitu ya. Bukan berarti kamu tidak produktif di minggu ini kalau saya ngelihat ini ya, berdasarkan kartu ini. Tapi kita manusia butuh waktu untuk take a break kan. Bahkan untuk kita sendiri yang punya pasangan pun butuh yang namanya me time ya. Pengen sendiri kan gitu ya. Ini adalah waktu dimana kamu recharge gitu ya. Ketika kita semua kita dalam keadaan tenang ya, di sana kita akan mampu untuk mengenali diri sendiri, mengidentifikasi pokok permasalahan, dan mencari tahu, menelusuri lebih jauh ya, apa kira-kira solusi terbaik ya, apa kira-kira yang harus aku lakukan untuk mengatasi masalahku. Nah, semacam itu ya. Oke, cuman dengan adanya Seven of Swords di sini ya, perlu bagi Leo untuk berhati-hati dengan tindakan kamu. Jangan sampai ada tindakan-tindakan kamu yang membuat ini ya, masalah di sini. Ini adalah sosok yang sangat protektif terhadap diri sendiri, tetapi pada waktu yang bersamaan juga pekerjaannya cukup berbahaya gitu ya, bisa merugikan diri sendiri ya. Ini kan seorang tentara yang mencuri pedang lawannya di malam hari ya, mengantisipasi ya, besok kalau perang ya lawannya udah kebingungan mau pakai apa untuk berperang kan gitu. Tetapi ketika dia mengambil pedang ini penuh dengan resiko. Kalau misalnya lawannya bangun ya, dia bisa habis kan gitu ya. Nah, semacam itu tuh untuk kamunya gitu ya. Harus benar-benar waspada. Cara-cara yang cerdik, cara-cara yang lihai itu bagus ya. Dia kan merupakan, ini Seven of Swords ini adalah simbol dari cara kreatif atau cara licik bisa juga dikatakan ya. Ini licik ya kan permainannya gitu. Tetapi tujuannya adalah bagaimana untuk menyelamatkan diri sendiri, bagaimana supaya dia menang kan gitu ya, bagaimana supaya dia bisa mewujudkan keinginannya. Nah, ini cara cerdik nih gitu ya, trik-trik tertentu. Jadi kamu harus menggunakan trik-trik jitu, tapi ketika kamu menggunakan trik-trik jitu tadi, kamu harus hati-hati. Justru bisa jadi ada jalan pintas ya untuk memperoleh apa yang kamu inginkan ya. Tetapi pada waktu yang bersamaan, jalan pintas ini pasti besar risikonya kan gitu ya. Mau terkenal misalnya, ada jalan pintasnya gitu ya, tapi ada konsekuensinya gitu, dan kamu harus mempertimbangkannya ya. Harus hati-hati seenggaknya ya. Oke, saya akan ambil spiritual guidance untuk Leo ya.
Spiritual guidance untuk Leo, watch out, don't believe everything you think. Ya, kamu harus berhati-hati nih dengan apapun yang kamu lihat ya. Jangan langsung dipercaya gitu ya, atau jangan langsung diambil hati gitu ya. Misalnya ada kata-kata orang atau tindakan orang atau respon orang terhadap kamu ya, atau pesan orang lewat chat ya. Kadang-kadang kan kalau orangnya nggak langsung ngomong sama kita, kalau lewat teks kan agak rancu ini bahasa ya. Bisa jadi bahasanya nggak bermaksud yang negatif, tapi kok seperti negatif gitu rasanya gitu ya kan. Bisa jadi karena suasana hati kamu saja yang kurang enak ya kan. Ketika kamu membaca teks temen kamu, kamu ngerasa ini negatif, padahal maksud dia nggak negatif gitu. Nah, perlu bagi Leo di minggu ini untuk mempertanyakan kembali gitu, make sure gitu ya, pastikan kembali ini maksudnya apa gitu ya, sebelum kamu mengambil kesimpulan dan meresapinya di dalam hatimu gitu. Jangan salah paham duluan gitu ya. Kalau kamu nggak tanya kan, kamu langsung ambil kesimpulan negatif nih, kamu resapi di dalam hati, kamu sakit hati gitu ya kan. Ini mengacaukan pikiran ya kan, mengganggu konsentrasi juga nanti dalam berkarya gitu. Apalagi kalau yang dealing sama kita itu adalah pasangan kita sendiri ya. Tetapi perlu nih bagi Leo di minggu ini bersikap profesional gitu ya. Bersikap profesional, harus bisa membedakan masalah pribadi dengan masalah yang berhubungan dengan profesionalism. Oke, yang kedua, I open my heart and allow all the wonderful things to flow into my life. Ya, segala sesuatunya biarkanlah mengalir dengan indah, dengan baik ya. Kalau ada perhatian dari keluarga ya, ada saran, ada pendapat yang positif itu ambil gitu ke dalam diri kamu gitu. Jangan enggan-enggan ya, jangan karena kamu ngerasa ada ini ya, terbatasi oleh ego gitu ya. Lantas kamu seperti restrain gitu ya. Jangan seperti itu ya, biarkanlah segala sesuatunya mengalir gitu. Ketika ada nih semacam mood kamu pengen menyendiri, tadinya kamu senang kumpul-kumpul sama teman-teman kamu, tapi di minggu ini kok aku lebih senangnya sendiri ya, aku lebih senangnya di rumah aja ya gitu. Oke, ikuti aja itu alirannya ya. Itu tuntunan spiritual guidance kamu ya. Bisa jadi kamu dituntun nih, oke Leo, kamu pikirkan dulu nih, apa nih rencana kita ke depan. Semacam gitu ya. Oke, yang ketiga, stone in your path, get on top, stay balanced, enjoy the view, keep doing. Iya, ini adalah koneksi antara pikiran, hati, dan juga tubuh kamu ya. Artinya semuanya harus sehat ya. Tubuh kamu harus sehat ya. Bagaimana supaya tubuh kita sehat? Ya, olahraga ya kan, makan makanan yang bernutrisi, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ada beberapa di antara kamu yang alergi terhadap beberapa macam makanan, itu harus diantisipasi gitu ya. Dan kamu bisa melihat di sini bahwa dia tidak hanya berdiri di atas satu kaki, tapi dia juga berdiri di atas satu bola nih gitu ya. Dia nggak berdiri di atas lantai. Kalau di atas lantai tadi kan lebih mudah gitu ya, tapi dia berdiri di atas bola nih. Jadi kesulitannya ini double gitu ya. Ya triple lah ya. Harus seimbangkan pikiran, hati, dan tubuh. Habis itu berdiri di satu kaki, habis itu berdiri di atas bola lagi. Jadi ini triple kesulitannya gitu. Jadi harus benar-benar ekstra cautious ya, harus sangat-sangat berhati-hati di dalam bertindak ya. Bagi kamu yang dihadapkan pada pilihan-pilihan, berhati-hati di dalam membuat keputusan di minggu ini, berhati-hati di dalam membuat kesimpulan ya. Ditanyakan dulu ya, maksudnya apa, seperti yang saya katakan di sini tadi ya, sebelum kamu membuat kesimpulan untuk diri kamu sendiri ya. Oke, demikian untuk Leo, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya.
Ya, yakin dan percayalah. Selama kamu percaya, ya, konsisten ya, tekun, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Karena ada Seven of Swords di sini nih. Seven of Wands. Ya, ini adalah sosok yang diberikan berkah kemampuan ya, melakukan segala sesuatu. Ya, apapun yang tantangan di depannya dia bisa mengatasinya. Cuman butuh yang namanya proses. Ya, saya nggak bisa mengatakan bahwa di minggu ini kamu akan memperoleh ini, tapi ini adalah semacam identifikasi diri, dan pada akhirnya kamu berhasil mengenali diri kamu sendiri, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan ya, dan bagaimana cara mewujudkannya. Kamu berhasil mengenalinya gitu ya. Malah saya melihat dari kartu ini ya, bisa jadi bukan di minggu ini kamu dapatkan, tapi di minggu kemudian ya. Apa yang tadinya belum kamu dapatkan gitu dari kartunya. Oke, demikian untuk Leo. Tetap bersemangat untuk kalian ya. Semoga berbahagia. Goodbye.